Lovers, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sebuah film berjudul Biggie tahun 2022 akan menceritakan tentang seorang gadis yang mohon maaf memiliki tubuh gendut, sering mendapat perpeloncoan dari anak-anak sekolahnya hingga dia tak sengaja bertemu dengan seseorang yang akan membuat para pengganggu itu tidak bisa lagi mengganggunya. Siapakah sosok itu? Langsung saja pasang handsfree, simetris, serbahan kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cek. Kisah berawal di sebuah toko penjual berbagai menu makanan khas yang terbuat dari bahan bagong geprek, di mana seorang gadis Tambun bernama Sarah hanya bisa memandangi rekan-rekan sebayanya dari balik kaca toko yang tengah siap-siap untuk pergi berlibur ke salah satu spot wisata favorit di daerahnya. Raut minder terpancar dari wajah Sarah. Hal ini bukan semata-mata karena masalah bodinya yang super jumbo, melainkan karena rekan-rekannya yang selalu saja menjadikan itu sebagai bahan bulian, dan itulah alasannya kenapa Sarah jadi semakin enggan bergaul bersama dengan mereka. Perkenalkan, dua gadis remaja ini bernama Claudia dan Rosie. Mereka sengaja datang ke toko untuk mengambil pesanannya terlebih dahulu. Namun dengan usilnya, Rosie merekam aktivitas Sarah dan keluarganya, lalu mempostingnya di Instagram dengan ejekan kata keluarga babi yang spontan membuat Sarah sangat terpukul karenanya. Sejenak cerita pun beralih pada keramaian sebuah wahana kolam renang, lalu diperlihatkan sikap moncodol si penjaga kolam terhadap seorang pelayan di sana, dan kelakuan tersebut jelas membuat risih seorang pria yang tengah duduk di depannya. Sebut saja nama pria ini adalah si Komar. Ini cungurnya kembali ke Sarah yang masih larut dalam kesedihan akibat bulian tersebut, sampai-sampai separuh dari selera makannya hilang begitu saja. Melihat keadaan seperti itu, sang ibu paham jika anaknya butuh udara bebas, dan itu bukan dengan berburu babi ke hutan, tapi ya sedikit hiburan lah biar imajinasinya lebih fresh. Para casa mañana. Trata de si quiere. Se trata de que salga. Quiere del aire. Iseng-iseng membuka TikTok, tiba-tiba di beranda muncul video Claudia CS yang sedang menikmati suasana air terjun. Dari situ Sarah pun kepikiran untuk pergi ke kolam renang, sekalian membakar lemak di perut yang semakin hari terlihat semakin membeludak kemana-mana. Keadaan kolam yang sepi pengunjung membuat Sarah sedikit percaya diri. Setelah mengganti kostum, ia berjalan ke pinggiran kolam tanpa hirau akan sekelilingnya yang sedikit berantakan. Lalu tiba-tiba, ya, seorang pria muncul ke permukaan yang tak lain adalah Cep Komar. Sejalan dengan itu terlihat rombongan Claudia CS sedang lewat. Dari seberang kolam mereka kembali berulah dengan terus mengejek Sarah dengan sebutan babi. Sementara Komar yang berada dekat Sarah melihat jelas raut wajah kesedihan di wajahnya. Dikira mau membela, ia malah pergi meninggalkan Sarah begitu saja. ¿Cómo habláis? Oink, oink, oink. Mira, que te vas a quedar sola. Tak tahan dengan ocehan gadis-gadis jahiliyah ini, Sarah coba mengabaikannya dengan cara nyebur ke dasar kolam berkali-kali. Namun di saat ke permukaan, Mira mis pies. ya, rupanya mereka masih ada di sana dan memperlakukan dia seperti pada seekor ikan buntal. Pero se está jugando conmigo, ¿a que sí? Lo vas a pegar, ¿verdad? Alih-alih merasa kasihan, mereka justru bertiga semakin menggila lagi dan dengan tanpa ragu mengambil semua peralatan milik Sarah lalu membawanya pergi. Vamos, Clau. ¡Corre! ¡Toalla! ¡No! ¡Claudia! Seolah tak percaya, Sarah kemudian naik ke darat sehingga dipastikan kalau mereka benar-benar telah membawa semuanya. Alhasil Sarah pulang jalan kaki dalam keadaan tubuh bebulucun yang dengan penampilan seperti itu, pria-pria yang sekedar lewat sekalipun malah ikut mencibirnya. Untuk menghindari perlakuan serupa, Sarah kemudian memilih melewati jalan pintas yang di kanan kirinya masih dirimbuni pohon-pohon besar. Di sana ia tiba-tiba menemukan sebuah mobil sedang terparkir, dan siapa sangka ternyata mobil itu adalah milik Cep Komar yang telah menculik dan menghukum ketiga gadis jahiliyah tersebut.
Sempat terlihat Rosie berusaha meminta pertolongan Sarah, namun rasa muak dalam hatinya membuat ia harus bersikap bodo amat dengan nasib mereka, selain karena saking takutnya yang membuat ia hanya bisa diam terkesima sambil ngompol di celana. Dengan sehelai handuk yang sempat diberikan Komar tadi, akhirnya Sarah pun sampai di rumah. Si ibu yang merasa khawatir langsung kepo perihal apa yang telah terjadi. Namun Sarah memilih untuk bungkam, secara memang ia sudah merasa sudah cukup puas atas apa yang telah Claudia dan teman-temannya alami hari ini. A la piscina, ¿no? Claro. En vez de estudiar. ¿Estás sorda o qué? Saat hari menjelang sore, lampu etalase toko mendadak mati. Mau tidak mau Sarah harus pergi keluar untuk membeli gantinya. Namun di tengah perjalanan pulang, ia kaget dengan kerumunan warga yang digegerkan soal adanya kabar penemuan mayat di dasar kolam. ¿Te vas a la piscina? Pero papá me pidió... ¿Desde cuándo te das tu... Sementara si ibu yang tak mau ketinggalan update langsung mengajak putrinya pergi ke TKP, mengingat Sarah yang baru saja pulang dari kolam tersebut setidaknya akan tahu soal apa yang telah terjadi di sana. ¿A la piscina? Nadie. Mamá, ¿qué pasa? Ahora nos vamos a enterar. Tak lama sampai di lokasi terlihat polisi membawa mayat korban yang tidak lain adalah si penjaga kolam tadi. Don, tiba-tiba saja Sarah muntah-muntah. Lantas si ibu menjelaskan kalau dia hanya mual, yang mungkin karena merasa bahwa ternyata tadi pagi ia telah berada satu kolam bersama jasad-jasad tersebut. Jasad tersebut sih, jasad. Lo ves, es que lo sabía. Que mi hija se ha bañado con el muerto. ¿Viste algo? ¿Oíste algo raro? Spontan Pak Polisi menganggap perlu untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Sarah yang di satu sisi memang sudah punya firasat jika pelakunya adalah Cep Komar, namun karena tak ingin ikut terseret dalam kasus, maka ia pun harus menyinggung sedikit soal pembulian yang juga sempat dialaminya saat itu. Más fuerte, Chacha. Que no bajé a la piscina. Sara, no mientas. ¡Qué mancerda! Por eso no bajo y tú no haces nada. Para perder más el tiempo. Cállate ya. Tak terima Sarah selalu jadi objek bulian teman-temannya, sang ibu menyarankan dia agar berusaha menurunkan berat badan dengan hanya mengkonsumsi lalaban, itu pun cukup sehari sekali saja. Desde ahora, lechuga y verde. No quiero oírte decir ni muga. La cuestión es que la niña está gorda, me tiene que adelgazar. Di tengah obrolan tersebut mereka kedatangan seseorang bernama Elena. Dia adalah ibu Claudia untuk menanyai Sarah soal nasib anaknya. Namun belum dijawab, Elena sudah disuruh angkat kaki duluan, mengingat sekarang si ibu sudah tahu semua yang selama ini Claudia dan rekannya sering lakukan terhadap Sarah. La Maca y la Rosy esa que es un putón. Le llaman cerda. No hace bullying a nadie. Sara, ¿has oído algo? ¿Has hablado con ella? ¡Ya de mi casa! ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Fuera ya, coño! Ya me voy yo sola. Hingga saat Sarah menyadari jika HP-nya telah hilang, saat itu pula lah Sarah teringat lokasi ketika Komar menyiksa teman-temannya tadi siang, yang dipastikan HP-nya juga ikut terbawa bersama mereka, dan setelah mensabotase HP sang ayah, Sarah pun memberikannya diri untuk pergi menuju lokasi tersebut. Selang beberapa saat akhirnya Sarah berhasil menemukan apa yang dia cari, namun di saat yang sama Komar muncul dan langsung membawa Sarah bersembunyi seiring kedatangan Elena beserta keluarga lain yang juga akan melakukan penelusuran di sana. Están aquí. Menos mal. Mira. Se van a enterar estas. ¿Por dónde? Di sisi lain rupanya Komar telah jatuh hati kepada Sarah, di mana itu terlihat dari tatapannya yang penuh penghayatan. Sayang, momen tersebut tak berselang lama sebab Elena dan rombongan hampir saja mempergokinya. Maca. Maca, ¿dónde está? Claudia. ¿Dónde te has metido, Maca? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Sesampainya di rumah, Sarah masih begitu terkesan dengan pertemuan barusan, sampai-sampai ia hanyut terbawa ke alam fantasi. Andaikan saja ia diberi kesempatan bersama Komar lebih lama lagi, dan ketika sadar ternyata Pedro atau pacar Claudia sudah lama menunggunya di depan rumah.
Pedro menganggap jika Sarah memang tahu apa yang telah menimpa Claudia dan teman-temannya sehingga ia terus mendesak Sarah untuk menjelaskan semuanya. Namun di sini Sarah justru seperti ingin agar Pedro tahu jika mereka benar-benar telah menganiaya dirinya dengan kejam. Llevaron mi mochila y tuve que volver a casa bañado. Oiga, casi me ahogan. Mendengar cerita seperti itu, Pedro jadi merasa kasihan kepada Sarah dan memilih untuk tidak terus mendesaknya. Padahal keterangan Sarah ini sedang sangat ia butuhkan untuk menjawab kecurigaan ayahnya. Berikut Elena yang justru menuduh dia sebagai pelakunya. ¿Sabes el pollo que ha montado la madre de Claudia en casa? Como si yo hubiera hecho algo. Si te acusan, tírelo de la piscina. Di sisi lain, Komar berhasil masuk ke kamar Sarah secara diam-diam dan berharap bahwa pemiliknya sedang ada di sana. Setelah mengetahui Sarah tak ada, dia lantas membuka laci pakaian lalu mengambil wadah sorabi milik Sarah sebagai gantinya. ¡Cojones! Sementara itu si ibu rupanya baru tahu jika handuk yang Sarah gunakan kemarin ternyata punya Claudia, hingga ia sekonyong-konyong menuduh jika Sarah telah melakukan hal keji terhadap Claudia. Karena tak terima dituduh seenaknya, maka Sarah pun membela diri dan percekcokan pun terjadi. ¿Qué ha pasado? Yo solo quiero ayudarte, dímelo. Ya, hal itu Komar lakukan mungkin karena ia tak tega melihat Sarah terus difitnah. Selain itu, ia bahkan sempat mau menghabisi adik Sarah juga, tetapi masih bisa dihentikan. Sampai akhirnya ia memaksa Sarah agar ikut pergi bersamanya. Setelah sempat terjadi kecelakaan yang mengakibatkan Sarah mengalami sedikit luka karena benturan, lantas Komar menggendong Sarah ke sebuah tempat dalam keadaan ia masih tak sadarkan diri. Di kala hari beranjak siang, Sarah sudah mulai sadar dari pingsannya dan bisa teramati dengan jelas bahwa rupanya ia sedang berada di suatu tempat asing berupa gudang bekas jagal babi yang siapa sangka ternyata Claudia dan Rosie masih hidup dalam keadaan disekap di salah satu ruangan gudang tersebut. Apa yang Sarah temukan di sana benar-benar telah membuatnya shock karena sejahat-jahat mereka ketika dihadapkan pada kondisi seperti ini ternyata sangat naif juga, lebih-lebih bagi Sarah yang sejatinya merupakan seorang gadis berwatak lugu dan baik hati. No he dicho nada. Sarah, que nos van a matar por tu culpa. Meski sudah jelas bahwa Sarah mulai mau membebaskan mereka, tetapi mereka masih saja mengomel-ngomel seperti biasa, sampai-sampai Sarah kebingungan menentukan siapa yang harus diselamatkannya lebih dulu, dan akhirnya mereka terjebak di dalam kepanikan yang mereka buat sendiri. Akibat kegaduhan yang terjadi, maka Komar pun mendatangi ruangan tersebut dan di hadapannya Rosie sempat mengancam bahwa Sarah akan segera kembali sambil membawa bala bantuan. Namun tanpa Rosie sadari jika sikap bawelnya ini telah membuat Komar semakin murka lagi. Don. Sampai di sini, Sarah baru dapat menyimpulkan jika ternyata pria asing yang sempat mengisi alam fantasinya adalah seorang psikopat yang bisa jadi setelah berani menghukum mereka dengan cara kejam, kemudian akan mengancam keselamatan dirinya juga. Namanya orang sedang ketakutan, ditambah lokasi ruangan yang harus dilalui Sarah sangatlah asing baginya. Jadi, alih-alih berhasil kabur, yang ada Sarah malah terjerembab pada sebuah wadah berlumpur darah di mana terdapat satu jasad temannya yang sudah mati termutilasi. Spontan Sarah menjerit histeris sehingga Komar dapat menemukannya dengan mudah. Tapi di sini lagi-lagi dia malah memperlakukan Sarah dengan spesial, berbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukannya terhadap gadis-gadis pembuli tadi. Intinya adalah bahwa semua berawal dari perasaan iba Komar terhadap Sarah akibat perlakuan teman-temannya yang selama ini memperloncokkan dirinya. Lalu dengan gaya psikopatnya dia berhasil menciptakan sebuah momentum di mana Sarah seolah dipaksa harus membalas semua perbuatan mereka dengan tangannya sendiri.
Sejurus Komar tak henti membujuk Sarah agar segera bertindak, sedangkan Sarah masih dilema antara harus menyelamatkan teman-temannya juga karena sampai sejauh ini ia memang belum sampai hati jika harus menghukum mereka semua. Lalu tiba-tiba ya, ternyata Sarah lebih memilih nekat menyerang Komar. Meski dengan begitu mudahnya Komar mampu membalikkan keadaan di mana Sarah berhasil dibuat tersungkur ke tanah hanya dengan sekali tampar saja. Akhirnya Komar memutuskan untuk menghabisi kedua gadis pembuli ini dengan tangannya langsung. Sarah yang tak menginginkan itu terjadi lantas berusaha merebut senjatanya. Tapi naas, perebutan itu malah berakibat pada sebuah tembakan nyasar yang tanpa sengaja telah mengenai lengan Claudia hingga terputus. Ketika kondisi fisik Komar mulai melemah, Sarah justru berubah menjadi sosok yang perkasa di mana dia langsung menyeruduk tubuh Komar dengan kuat, lalu menggigit lehernya hingga ia benar-benar dibuat tak berdaya karena kehabisan darah. Meski telah berhasil menghabisi Komar, namun dalam batin Sarah tetap merasa sangat bersalah karena sejatinya ia tak ingin sampai melukai siapapun, apalagi Komar yang sejauh ini bersikap terlalu baik terhadapnya walau dengan cara yang tidak tepat. Saat Sarah terlarut dalam rasa penyesalan, Rosie masih sempat-sempatnya ngatain Sarah dengan sebutan babi, dan inilah yang terjadi. Ya, ternyata Sarah memilih untuk menyelamatkan Claudia dan juga Rosie dengan menembak tali yang mengikat mereka. Di sini Sarah sudah tidak mau peduli lagi seberapapun penindasan atau perpeloncoan yang telah mereka lakukan. Dia hanya yakin bahwa setiap perbuatan pasti akan ada balasannya di kemudian hari. Di penghujung cerita, diperlihatkan Sarah yang mulai beranjak meninggalkan rumah jagal tersebut dan secara kebetulan ia dipertemukan kembali dengan Pedro yang kemudian memboncengnya pulang. Tamat ending yang benar-benar membabikan.